ini termasuk di dalamnya nikah siri dan perzinahan dan perselingkuhan, maka bias. Mestinya MKN hanya membahas masalah marxi samudra dan mudiono, tetapi yang lain ini kok terkena ya, terkena biasnya. Ada yang terkena baik, ada yang terkena jelek. Termasuk perzinahan, orang berkurang perzinahan jadi gembira dengan ini, tetapi orang-orang yang tidak punya jadi apa? Jadi tidak senang seperti main begini. Seandainya ada yang bukan seperti ini Pak, seandainya anak berzina menurut undang-undang ini yang dikabulkan MK ini dinisbahkan kepada bapaknya dan sama dengan anak yang lain, kasihan dong. Anak-anak yang lain sudah dapat warisan, tidak pun dikurangi warisannya. Mendingan kalau anak zinanya 1, kalau anak zinanya 10, kan lumayan gitu. Satu orang dapat berapa juta itu. Kalau disamakan dengan anak yang lain, ini termasuk efek negatif dari MK. Ya, tapi memang makanya MK ini sebenarnya tidak bicara masalah zina, tapi karena hasil pernikahan siri itu Pak. Kemudian masalah itu anak 60% orang Jawa Barat menikah siri karena tidak punya biaya, tidak masalah. Salah satu yang dikritik dari rancangan undang-undang pengharaman nikah siri ini karena pemerintah itu ketika meminta bayaran dalam proses pernikahan, uang administrasi untuk akte pernikahan dan untuk memanggil penghulu itu berlipat ganda, yang mestinya hanya 40.000, 70.000 menjadi 300.000, menjadi 500.000, jadi 2 juta. Kenapa? Kok katanya ini hari libur Pak? Ya jelas lah, pernikahan itu hari Sabtu dan Ahad. Sudah Sabtu dan Ahad kapan tutup? Kalau maksudnya Senin, Selasa, Rabu, Jumat, karena nggak ada yang nabung, nggak ada yang nikah. Maka saya usulkan kalau itu bukanya hanya Sabtu dan Ahad. Biar tidak alasan itu di luar jam kerja, di jam kerjanya ini Sabtu dan Ahad, sehingga tidak minta tambahan. 2 juta dari mana itu? Hanya 70.000 saja. Itulah yang kadang-kadang menyebabkan orang-orang miskin itu tidak mau ngurusin karena biayanya besar. Nah ini kritik terhadap pemerintah. Ya. Dipermudah orang nikah itu. Kalau dipersulit, maka orang tidak mau lapor ke KPK. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti itu ada solusinya Pak. Ya. Kemudian Bu, bagaimana status anak ini? Bagaimana dapat akte kelahiran? Kemarin saya baru saja mengurusi akte kelahiran anak, tapi saya bukan nikah siri. Hanya terlambat melapor. Enggak. Karena belum berdoa bukan denda kok. Gratis ada pemutihan. Jadi yang terlambat melapor, yang karena nikah siri, apa saja itu diterima tanpa biaya. Tempatnya di mana Pak? Nah, ada lah khusus Bu. Ada di daerah Jakarta ke timur ya. Tapi dari Jawa Barat jauh Pak. Itu Jawa Barat, menurut saya daftarnya di Jawa Barat karena anak saya yang di Jawa Barat. Alhamdulillah kalau sekarang kita sudah dimintai biaya lagi. Tapi begini Mas ya, pemerintah sebenarnya kepengen agar anak-anak yang dilahirkan setelah nikah siri ini dapat akte pernikahan secara gratis tadi. Tapi itu waktunya terbatas hanya sampai Januari 2012 ini kalau tidak salah. Ya. Mesti waktu itu cepat-cepat dia daftar. Sekarang nggak tahu saya. Oke sekarang akan dibuat dengan persidangan. Dimasyarakatkan. Makanya ini kesalahan pemerintah lagi. Ya. Tetapi dengan keputusan MK ini, mungkin itu bermanfaat bagi anak-anak yang nikah siri tadi. 60% itu bisa dinisbahkan kepada bapaknya jika ada bukti. Bukti mungkin tanda tangan waktu pernikahan, penghulu apa namanya, penghulunya siapa, walinya siapa, itu bisa diurus dengan keputusan MK. Sebelum dicabut segera diurus itu 60% itu. Tapi kalau dicabut lagi itu jadi kasihan lagi. Itu salah. Jadi keputusan MK nya ada dua. Kadang-kadang menguntungkan, kadang-kadang merugikan. Ya.
nikah bagaimana? Anak itu bu seperti pembinaan bu. Nikah itu perzinaan terselubung. Sehingga anaknya pun tidak boleh dinisbahkan kepada bapaknya. Tetapi negara itu bertanggung jawab kepada anak-anak seperti itu. Sama bu. Jadi diurus oleh negara. Jadi negara memberikan fasilitas kepada anak. Makanya saya kadang mengusulkan begini Pak ya. Anak-anak hasil perzinaan itu, jika istri tidak punya suami, itu sebenarnya bisa mengurus akte pernikahannya bapaknya yang berzina, tapi hanya sekedar mengurus akte pernikahan saja, jangan dinisbahkan secara syar'i kepada bapaknya. Ya, saya kira. Dan saya terakhir, Pak Omar silakan Pak Omar. Pertanyaan terakhir, silakan Pak Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya hormati, ada saya satu pertanyaan. Cuma sebelumnya saya mengamati nikah siri ini, kalau tidak salah di kampung yang orang nggak mampu biasanya karena masalah uang. Tapi bagi orang yang mampu, satu lagi masalah karena dia takut sama isi yang pertama. Jadi supaya nikah siri ini tidak bermasyarakat, saya mohon kepada ibu untuk merelakan surat permohonan ini. Daripada jadi masalah ini. Ya, ini kan pelajaran. Ya, ini pertanyaan saya begini, Pak. Ada perselingkuhan, kemudian anak itu lahir. Anak itu lahir dari perselingkuhan, nggak jelas siapa bapaknya, tapi tentu ibunya tahu kan siapa bapaknya. Kemudian dia nikah dengan laki-laki lain. Nah ini posisi anaknya itu dinisbatkan kepada siapa? Apakah kepada laki-laki yang dinikahkan, apa kepada laki-laki yang tidak jelas itu? Yang tidak jelas itu. Terima kasih. Atau anaknya ini kawan? Roma. Tadi yang menikah itu anak yang lain karena zina atau ibu yang berzina tadi nikah lagi? Ibunya nikah lagi? Ya. Oh ya. Yang tadi nggak nikah. Tadi nggak ada nikah. Oh ya. Jadi gini pertanyaan Pak Oma ini adalah seorang perempuan itu berzina dengan laki-laki dan punya anak. Setelah itu dia nikah dengan laki-laki lain resmi. Anak ini dinisbahkan kepada siapa? Kepada ibunya menurut mayoritas ulama. Sebagian kecil ulama membolehkan dinisbahkan kepada suami dengan laki-laki pertama, bukan laki-laki kedua. Laki kedua ini kan datang sesudah punya anak. tapi yang pertama tidak jelas gimana rimbanya. Nah, tidak tahu rimbanya di mana. Kalau tidak tahu rimbanya, urusi saja akte kelahirannya saja. Bagaimana caranya dapat dapat sekolah. Tetapi jangan sekali-kali dinisbahkan kepada suami yang baru Yang resmi. secara ini bu, secara administrasi bolehlah ditulis, tapi secara agama jangan. Jadi dibedakan antara administrasi untuk memudahkan urusan sekolah dengan keyakinan agama. Ya. Jadi tidak boleh ditulis kepada suami yang Apa? Kemudian dia menikah. oh ya, kalau anak itu perempuan menikah, siapa yang menikahkan? Dia menikahkan hakim. Ya. Baik, cukup. Alhamdulillah kajian kita cukup pemanas ya, cukup apa ya? Cukup menarik untuk pemahaman kita. Masih ada waktu
Beliau adalah anggota MK. Saya minta beliau boleh nggak Ustaz Pak Hamdan kapan-kapan kajian berkuan, saya bilang. Saya tidak atas nama institusi jawab pribadi saya. Nah, tapi belum ada jawaban. Kalau misalnya ada jawaban dalam hari ini, mungkin Rabu depan kita hadirkan Pak Hamdan Zulfa, orang dalam yang tahu persis, ya kan ya. Tapi mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan dia mengabulkan. Tapi saya tidak jalur jawab dakwah pribadi saja untuk kita semua. Ini saja. Terima kasih Ustaz Zain. Mudah-mudahan kita biasa di kajian yang Rabu depan yang akan kita kembali kepada tafsir Al-Baqarah. Baiklah, kita tutup pertemuan kita dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pengumuman sebetulnya nanti sore ba'da asar kajian tahsin di Masjid Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Anduri. Jadi Ustaz Anduri nanti sore siapa yang ingin ba'da asar ya, tapi bukan pengajian ibu-ibu yang biasa. Bagi siapa yang berminat nanti pada asar dan Ustaz Anduri secara asar di Masjid Al-Quran. Kajian tahsin. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.